Sekjen Kemendak Pak Isi apakah ganti nomor telepon? Ganti dan tidak mengabari kepada kami. Ya, mohon dikabari karena jadi susah komunikasi untuk beberapa hal. Yang kedua, saya mulai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Kemendak di halaman 2. Ini ada kondisi harga barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Saya tidak mengomentari harga per item, tapi di sudut paling kanan di bawah, sudut kanan paling bawah ini bahwa kondisi harga barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan per 28 Februari 2025 dan sekarang sudah di tanggal 3 Maret 2025, pantauan harga berasal dari kontributor atau dinas yang membidangi perdagangan di 150 kabupaten kota. Betul Bapak ya? Pasti betul karena ini tertulis di sini. Nah, saya ingin tanya apakah ini juga berkoordinasi dengan BPS atau tidak? Izin langsung Ibu, apakah ini juga hasil koordinasi dengan BPS, Pak Isi? Hasil dengan BPS. Ini menjadi catatan penting. Kita seringkali tidak detail di dalam pengungkap data, begitu ya. Padahal bagaimana tata kelola pangan itu bisa berjalan dengan baik adalah ketika datanya akurat, aktual, dan relevan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real masyarakat kita, khususnya dalam rapat ini adalah terkait sektor pangan. Nah, oleh karena itu menjadi catatan penting, mudah-mudahan bisa masuk dalam poin kesimpulan Ibu Ketua, karena angka inflasi yang ada saat ini kalau kita lihat adalah ada 416 kabupaten dan 98 kota, artinya ada 514 tingkat 2 dari 38 provinsi, betul ya? Nah, kemudian Bapak, data yang Bapak sampaikan, dan saya juga sudah ngecek beberapa kali di websitenya BPS, ini ada 150 saja tingkat 2. Anda bisa bayangkan bahwa mungkin mekanismenya adalah menggunakan sampling atau agregat ya, termasuk data inflasi gitu, sehingga hanya 29,18% saja yang kemudian ada pantauan atau pengawasan. Tadi kan berulang kali ditegaskan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa pengawasan ini menjadi ujung tombak. Nah, oleh karena itu mohon menjadi perhatian bahwa pantauan terhadap harga komoditas pangan, terhadap inflasi, terhadap tata niaga, pasokan, distribusi, dan stok itu Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga Direktur Utama Bulog, saya kira sudah saatnya data ini adalah data per tingkat 2 secara real, tidak sampling begitu Pak. Karena kemudian yang menjadi masalah nanti akan numpuk di kementerian dan lembaga ya, karena datanya tidak mewakili 50% aja nggak nyampe kalau hanya 150 tingkat 2 yang dipantau. Ini dari Bapak ya, saya sampaikan ini. Ini yang pertama, mudah-mudahan masuk mendesak Kemendak untuk melakukan pantauan harga di 416 kabupaten dan 98 kota. Jadi tidak hanya 150. Yang kedua adalah mengenai kalau kenaikan harga ketika menjelang Ramadan, saya kira selalu alasannya sama, begitu ya. Karena ada permintaan yang meningkat, maka harga harus meningkat. Ramadan yang penuh berkah, akhirnya berkahnya bukan bagi mereka yang membutuhkan pangan pada saat Ramadan. Oleh karena itu, analisis sementara yang saya lakukan, sebetulnya di luar permintaan yang meningkat dan kemudian ini berkorelasi dengan tidak diimbangi ketersediaan, ada beberapa hal lain, yaitu penyebabnya pertama, ketidakstabilan harga, fluktuasi akibat sistem distribusi yang tidak merata dan rantai pasok dikuasai segelintir pihak. Yang kedua, ada indikasi mafia impor dan kartel yang mengontrol pasokan dan harga sehingga memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Yang ketiga adalah permintaan meningkat tadi
tidak diimbangi ketersediaan. Lalu keempat, ketergantungan pada impor. Kebijakan impor tidak terkendali sehingga harga tidak stabil. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan sehingga adanya praktek monopoli dan penimbunan. Berdasarkan 5 analisis yang sederhana ini, menurut saya nanti mohon disampaikan bagaimana roadmap Kementerian Perdagangan hingga 2029 dengan 5 persoalan yang tadi saya sampaikan. Mohon secara tertulis. Kemudian mengenai minyak kita, ini juga saya ingin tanyakan. Data yang kami peroleh, karena ini agak susah berkomunikasi dengan Pak Sekjen, jadi kami nyari-nyari data sendiri, Pak. Juli 2022 itu ada 45 perusahaan yang sudah terdaftar jadi produsen minyak kita. Apakah ada perkembangan produsen tersebut, Bapak? Pak Isi, apakah ada perkembangan? Jumlahnya tadi saya dengar ada 80 sekian produsen. Nah, produsen ini apakah produsen yang mereka benar-benar punya minyak, bahan baku minyak sawitnya begitu? Atau mereka hanya produsen quote and quote disalurkan? Mereka hanya produsen dalam tanda kutip mengemas saja. Nah, kami minta ada data mana produsen yang benar-benar dia produsen minyaknya, mana yang kemudian, karena kami dengar di lapangan ada yang terdaftar sebagai produsen tapi sebenarnya dia bukan penghasil minyak, tapi dia hanya kemasan saja, mengemas begitu. Nah, apakah itu supplier atau apa, silahkan Bapak sampaikan kepada kami. Nah, yang artinya ini saya izin produsen minyak kita ini adanya di Kemendag, Bapak? Di perindustrian. Jadi Kemendag hanya meng-approve saja, menerima aja begitu? Ya, minyak kita? Hanya mereknya saja. Perusahaan yang ada ini tidak izinnya bukan di Kemendag ya. Nah, saya dapat yang 2022 begitu hanya 45. Nanti kita juga rasanya perlu mempertanyakan mekanisme suatu perusahaan bisa terdaftar sebagai produsen minyak kita. Nyambung ke Bulog di halaman 11, progres pasokan minyak kita. Ini ada 13 produsen. Ini juga sama ya, tentu saja bukan Bulog yang mengeluarkan izin sebagai produsen, tapi Kementerian Perindustrian ya Bapak ya. Ini pertama adalah Wilmar dengan